RKS. Yang video. Enggak suaranya. Oke, Pak Mahmud, dari 31 atas telepon Pak Mahmud. Apakah arkas yang dibuat saat ini sudah harus dipersiapkan ke sistem SIPLA? Oh, Pak Mahmud. Ya, kita jawab lah ya. Untuk SIPLA sendiri bagi di Jumlah bagi sekolah yang sudah menjadi menggunakan dengan SIPLA. Jadi kalau tidak nggak satu orang. Jadi bukan berarti kita belanja SIPLA itu kliknya dari aplikasi ini. Hanya waktu kita mau buat pelaporan, tentu itu bukan SPJ tunai, tapi non-tunai. Jadi Bapak Ibu seperti yang saya bilang tadi, bank bisa ditarik kapan dan berapa sesuai dengan kebutuhan sekolah. Contoh Bapak Ibu ingin membayar SIPLA secara transfer, kan begitu. Maka yang di bank itu jangan ditarik semua, sisakan untuk ditransfer dari bank Sumut ke banknya penyedia atau banknya toko tadi atau banknya pegawai yang mau dibayarkan online. Jadi pengespediannya juga ada tarik tunai, ada setor tunai, SPJ tunai dan non tunai seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang kita tarik misalkan uangnya 100 juta kita tarik 50 juta. Nah, maka akan tersisa 50 juta ini. 50 juta inilah dari bank tadi dan yang tunai kan akan balance dia. 50 juta, 50 juta. Nah, setelah kita tarik yang 50 juta habis dianggarkan, kan sisa yang non-tunai. Jadi non-tunai ini kita langsung di situ bayar dari kas bank. Seperti itu, Pak. Pokori. Terima kasih Pak Mahmud. Dari SMP Negeri 2 Bahro, Pak, untuk pembayaran gaji operator atau petugas sekolah di Arkas, apakah termasuk bagian dari gaji honorer atau biaya jasa? Nah, Pak Mahmud. Ini kan sudah bukan lagi sistem sebetulnya ya. Ini sudah masuk ke ranahnya pembagian-pembagiannya itu ya. Jadi begini Pak, pembayaran gaji operator atau petugas sekolah di Arkas, apakah termasuk bagian dari gaji honorer atau biaya jasa? Segala yang namanya pembayaran honor, ya, pembayaran honor itu masuk ke belanja pegawai, Bapak Ibu. Jadi belanja pegawai itu yang menurut PP Permendikbud nomor 8 itu tidak lebih dari 50%, itu segala bentuk pembayaran honor adalah belanja pegawai. Ini yang ditanyakan ini, apakah termasuk bagian dari gaji honorer atau biaya jasa, kan begitu? Ya termasuk di dalamnya gaji honorer, kan gitu. Pertanyaannya pembayaran gaji, pembayaran gaji. Kalau pembayaran gaji itu sudah jelas Bapak Ibu, masuk ke belanja pegawai, bukan belanja jasa. Seperti itu ya. Makasih Pak Bukhari, silakan. Oke, mungkin cukupkan sampai di sini tanya jawabnya Bapak Ibu. Ini nanti yang untuk kita di chat ini akan kita catat dan akan kita jawab di grup WA ataupun Telegram ya yang ada. Baik, di sini ada Pak Kabid, silahkan ada yang ingin disampaikan dan ini tidak kalah pentingnya dalam kegiatan ini juga. Oke. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mahmud, Bapak Ibu yang kami hormati. Seperti yang kita bilang tadi, pertanyaan Bapak Ibu yang telah masuk melalui ini yang tidak terjawab di sini akan dijawab oleh narasumber melalui WA Group. Bapak Ibu, jika ada pertanyaan-pertanyaan lain lagi selain ini, bisa kita gunakan WA Group kita. Bapak Ibu yang terhormat, di sini ada Bapak Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat. Ada yang
ingin kita dengar dari beliau tentang arahan bimbingan tentang aplikasi rencana kegiatan anggaran sekolah ini. Kepada Bapak Kabid Pembinaan SMP, waktu dan tempat kami. Terima kasih Pak Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah, tim BOS atau OPS Kabupaten Langkat yang sudah ikut dalam rangka sosialisasi lewat online. Nah, dengan adanya COVID ini kita juga dipaksa juga belajar tentang online ini. Ya, terutama Pak Dua Bisitang. Nah, ini kepala sekolahnya juga kok belum ada di sampingnya. Yang rata-rata adalah timnya atau OPS-nya ini. Ya, OPS-nya ini yang hadir ya. Sebagian ya, rata-ratanya ya. Jadi, tidak kalah kemungkinan ini akan saya sampaikan di luar Arkas ini karena sudah cukup santernya tentang pembelajaran kita. Apakah Juni ini anak sudah mulai sekolah ataukah mulai Juli? Semua ini orang tua sudah pada bertanya kepada kita semua. Ini akan kami sampaikan. Yang pertama, surat edaran Kepala Dinas tertanggal 27 itu bahwasanya pendidik dan tenaga kependidikan dipastikan ada di sekolah. Apakah itu pakai piket atau pakai apa, itu kepala sekolah yang mengaturnya. Tetapi yang jelas untuk sesuai dengan edaran Menteri Pendidikan, yang tidak boleh bekerja di rumah itu bagian persuratan, kebersihan, dan keamanan. Jadi yang 3 ini tidak boleh bekerja di rumah kecuali guru. Tapi juga guru mulai sekarang ke depan diharapkan untuk hadir ke sekolah karena mengingat banyaknya yang harus diselesaikan, termasuk merekap nilai kenaikan kelas, nilai kelulusan. Itu pertama informasi. Yang kedua, perlu kami sampaikan, nanti sampaikan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, kalau seandainya yang mendengar adalah OPS-nya, tentang PPDB. Ini yang tidak kalah pentingnya, ini tentang PPDB. Berdasarkan musyawarah kecil semalam dengan beberapa kepala sekolah dan ada kepala dinas, bahwasanya di Langkat hari itu memang merencanakan PPDB adalah secara daring. Cuman mengingat dan menimbang dana BOS tidak boleh digunakan untuk pembelian aplikasi untuk PPDB. Jadi dialihkan, tidak memungkinkan. Kemudian ada saran dari kepala sekolah, kalau aplikasi masing-masing sekolah membuat, kita pakai daring juga aplikasinya masing-masing sekolah, tapi juga nanti bakal akan terjadi, karena masing-masing sekolah membuat aplikasi, bakal terjadi kalau sekolah yang berdekatan akan pendaftarnya itu peserta didik bisa mendaftar 2 sekolah. Kalau aplikasinya masing-masing. Jadi itu pun agak ditinggalkan lagi. Kemudian semalam ada rapat kecil, ada 10 orang kepala sekolah dengan Pak Kadis. Kita direncanakan akan melaksanakan PPDB secara luring, di luar jaringan. Apalagi sesuai dengan informasi tadi malam dari Kemdikbud, boleh melaksanakan PPDB secara luring, tapi dengan mengacu ke protokol kesehatan. Kemudian sudah diancang-ancang Bapak dan Ibu, untuk supaya tidak terjadi penumpukan dalam pendaftaran, maka jadwal pendaftaran itu diperpanjang. Jadwal pendaftarannya itu diperpanjang dengan pengembalian formulir itu juga ditentukan jamnya dan harinya. Ya.
Misalnya, contoh Bapak, dan misalnya pembagian formulir itu misalnya dilaksanakan tanggal 2 sampai tanggal 7. Nah, ini itu pembagian formulir misalnya, tapi kita nunggu juga surat kepala dinas. Di formulir itu sudah tertulis nomor formulir. Kemudian setiap sekolah membuat jadwal. Tanggal berapa, jam berapa, formulir itu dikembalikan. Misalnya pendaftaran dimulai. Tadi kan pengambilan formulir misalnya dicukupan tanggal 2 sampai tanggal 2 sampai hari apa itu? Tanggal 2 sampai tanggal, contoh lah misalnya. Nah, kemudian pengembalian berkas misalnya mulai tanggal 8 sampai tanggal 27 misalnya pengembalian berkas. Jadi pengembalian berkas itu diatur sesuai dengan nomor formulir. Contoh misalnya, pengembalian berkas itu misalnya hari Senin, misalnya formulir nomor 1 sampai 10 itu hari Senin tanggal 8 Juni 2020 jam 8 sampai jam 10. Atau bisa juga misalnya kemudian terus jam 10 sampai jam 12 itu formulir nomor 11 sampai nomor 20. Kemudian jam 12 sampai jam 13 formulir nomor 21 sampai 25. Itu untuk satu hari. Intinya, maka dalam 2 jam pertama, jam 8 sampai jam 10, itu peserta didik hanya ada 10 orang. Maka sekolah menyiapkan bangku. Maka sekolah, masing-masing sekolah menyiapkan bangku tempat duduk untuk 10 orang. Dengan diatur jarak. Nah, maka yang 10 orang ini habis, formulir 1 sampai 10 habis, jam 10 sampai jam 11 masuklah formulir nomor 11 sampai 20. Nah, ini jadwal pengembalian berkas itu diberikan kepada calon peserta didik bersamaan dengan sekolah pada membagi formulir. Jadi ada 2 lembar itu. Formulir dengan ada nomor formulir, ditambah lagi jadwal pengembalian. Jadi kalau siswa mengambil formulir, tahu dia kapan balik lagi ke sekolah. Jadi nggak suka-suka hati aja kapan dikembalikan. Sudah teratur, kita susun semua. Jadi tidak ada penumpukan siswa. Apalagi anak-anak ini nggak mungkin datang sendiri. Pasti diantar orang tuanya. Kemudian juga yang terakhir, nanti ada pertanyaan kira-kira 1 menit. Kemudian juga pembagian formulir itu harus ada beberapa meja. Jangan tertumpuk pada satu meja. Jadi intinya jangan ada terjadi penumpukan. Kita persyaratkan harus menggunakan standar protokoler kesehatan. Mengingat kalau kita pakai aplikasi atau pakai daring dalam PPDB, kita belum cukup mensosialisasikan kecuali tahun ajaran 2021-2022 yang akan datang. Kalaupun seandainya itu ada anggaran dari daerah. Jadi itu sementara nunggu surat resminya dari Bapak Kepala Dinas yang akan kami edarkan. Tapi yang jelas kita menggunakan sistem zona. Ya, tetap menggunakan sistem zona, tidak menggunakan nilai. Tetapi nilai hanya sebagai persyaratan bahwasanya dia adalah telah menduduki kelas 1 sampai kelas 6. Makanya mungkin yang kita butuhkan hanya fotokopi KK. Kan? Kemudian fotokopi dari, kalau memang dia dari program, dia mendaftar dari zonase, cukup KK
dan lain-lain. Kemudian kalau dia daftar melalui jalur afirmasi, harus ada kartu PKH. Kalau dia mendaftar lewat jalur mutasi, harus ada surat mutasi. Kalau yang 3 ini kekurangan, kuotanya belum cukup, maka sekolah bisa membuka jalur prestasi. Jadi yang ketiga jalur ini kalau tidak penuh, maka sekolah bisa membuka jalur prestasi. Tapi yang paling terakhir, ada di peraturan bupati itu tertulis apabila ada kecamatan atau daerah atau desa yang sangat jauh, maka sekolah dapat membuka jalur khusus. Nah, dia di ranking tersendiri, buka jalur khusus. Jalur khusus itu apa? Apakah dia mengacu ke nilai rata-rata semester 7 sampai 11. Karena kita akan minta nilai rata-rata semester 7 sampai nilai semester 11 untuk PPDB. Bukan nilai kelulusan, kita minta surat keterangan. Karena pada tanggal yang kita PPDB, siswa SD belum pengumuman. SD pengumuman baru akan dilaksanakan tanggal 15 Juni. Oke ya Bapak dan Ibu, tinggal menunggu. Tapi yang jelas, kemungkinan besar PPDB kita menggunakan luring. Karena dari Pak Menteri pun membolehkan. Terima kasih. Bila topik pada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat. Bapak Ibu peserta rapat pada hari ini, dengan berakhirnya arahan dan bimbingan dari Bapak Kabid tadi, maka berakhir juga acara kita pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir, yang mengikuti rapat hari ini. Sedikit informasi dari Bapak-Bapak narasumber tentang ARKAS tadi yang belum serak, bisa bertanya, boleh ke WA grup, boleh ke WA pribadi narasumbernya langsung. Atas nama tim BOS, atas nama moderator, saya ucapkan terima kasih. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sudah. Buka kok Pak. Tempat satu kan pusing. Nadia. Yuni, Satiri. Oh iya, Satiriani. Ada nggak sudah pohon di rumah? Di Parhan. Bukan Parhan nih. Kemarin ada juga ya. Katanya masih ini bulannya. Sebaris manis, sebaris sedap. Nanti tahun yang lalu. Ya kan maksudnya FKS Soalnya matang. Bagian Pak Awan kayaknya masih bunga. Tanda batah nggak pun? Itu tanda batah enggak? Tanda batah enggak buahnya. John meeting ini. Kalau ada yang mau ditanya, Baik. Apa nama? Reja. Reja Pak.